Karena mobilnya sudah tenggelam, Joko pun memanggil pihak asuransi untuk membawa mobilnya. Namun sopir towing menawarkan Joko tempat tinggal karena ia tahu bahwa Joko dan keluarganya tidak ada tempat tinggal malam ini. Supir ini mengatakan tempat tinggal yang akan direkomendasikannya sekelas dengan hotel bintang 4. Tanpa pikir panjang, Joko pun percaya begitu saja dan langsung ikut dengannya. Sesampainya di lokasi penginapan, Joko begitu kaget karena tempat ini terlihat seperti perumahan kumuh yang dipenuhi dengan orang-orang yang sedang mabuk. Tapi daripada mereka tidur di jalan, Joko mau tidak mau menerima saja kenyataan bahwa ia harus tidur di kasur yang begitu sempit berlima dengan keluarganya. Karena tidak mau terlalu berlarut-larut dengan kemalangan, Joko berusaha menghibur keluarganya dan mereka menari-nari di atas kasur sampai roboh. Saat keluarganya sedang tidur, Joko pun cepat-cepat menyelesaikan presentasinya agar tidak kehilangan pekerjaannya. Joko harus presentasi besok, jika tidak ia akan dipecat. Namun keluarganya tidak tahu kalau Joko masih ada urusan pekerjaan di liburan kali ini. Ia pun menyembunyikan laptopnya di bawah kasur. Karena Joko sudah tidak ada mobil, pemilik penginapan ini pun berbaik hati meminjamkan mobilnya kepada Joko. Untuk menyalakan mobil yang sangat keren ini, cukup menyambungkan 2 kabel di bawah setir. Keluarga Joko mau tidak mau naik mobil seperti ini untuk melanjutkan liburan mereka. Joko harus cepat sampai ke hotel tempat mereka akan menginap, karena di hotel itu juga Joko akan melakukan presentasi untuk pekerjaannya. Tapi dalam perjalanan, anak-anak terlihat sangat ingin main ke pantai. Karena kasihan, Joko pun memberikan kesempatan keluarganya main ke pantai, walaupun dia terus diburu waktu untuk sampai ke hotel secepatnya. Saat sampai ke pantai, keluarganya sangat menikmati momen ini. Bahkan Joko pun sampai lupa ia harus presentasi untuk pekerjaannya. Saat sedang nyantai di pantai, Joko mendapat telepon dari bosnya bahwa ia harus mengirim materi presentasi sekarang juga. Namun saat Joko mencari laptopnya, ia tidak menemukannya di dalam bagasi mobil. Barulah Joko teringat kalau ia meninggalkan laptopnya di bawah kasur penginapan semalam. Mau tidak mau, Joko pun harus mengakui kepada istrinya bahwa ia membawa laptop ke liburan kali ini untuk bekerja. Istrinya sangat kecewa karena pada liburan kali ini Joko sudah berjanji bahwa tidak akan ada urusan pekerjaan. Namun saat mereka sedang berdebat, Joko mendapat kabar bahwa anak bungsunya hilang. Ternyata Lili jalan-jalan sendirian tanpa sepengetahuan kakak dan keluarganya. Dan itu membuat semua keluarganya panik karena mengira Lili hanyut ke laut. Dan saat ia melihat seorang anak yang mirip dengan anaknya, Joko malah dikira akan menculik anak orang. Alhasil Joko pun langsung dimasukkan ke penjara dan ditahan untuk sementara. Joko pun berusaha meminta tolong kepada teman kerjanya yang juga berada di kota ini untuk mengeluarkannya. Anak bungsu Joko yang dikira hilang pun kembali dengan polosnya. Saat orang tuanya sedang panik, Manda pun cepat-cepat melaporkan kepada polisi dan berusaha ingin mengeluarkan suaminya. Namun saat di penjara, Manda malah bertemu dengan rekan kerja Joko. Alhasil Manda pun semakin kesal dengan suaminya karena suaminya memang benar-benar lebih mementingkan pekerjaan daripada liburan dengan keluarga. Manda pun malah meminta polisi untuk tetap menahan suaminya semalaman saja. Karena merasa sudah dibohongi oleh Joko, keluarganya pun memutuskan untuk pulang saja menggunakan pesawat. Joko dianggap tidak pernah berubah dan akan selalu mementingkan pekerjaannya daripada keluarganya. Setelah semalaman diberikan pelajaran berharga, Joko pun akhirnya dikeluarkan dari penjara. Karena baru dikeluarkan dari penjara, Joko pun langsung cepat-cepat mencari keluarganya yang sebentar lagi akan pergi meninggalkannya. Namun saat akan keluar dari lobi hotel, istri Joko mendapat kabar bahwa jika Joko tidak presentasi pekerjaannya hari ini, maka Joko akan kehilangan pekerjaannya. Mendengar itu, Manda pun merasa sangat bersalah karena ternyata suaminya sedang mempertaruhkan karirnya, sehingga sampai harus berbohong. Manda pun menyusun rencana untuk mengambil laptop suaminya yang ketinggalan di penginapan sebelumnya, guna membantu mempercepat suaminya agar bisa melakukan presentasi siang ini juga. Namun saat Joko kembali ke hotel, ia malah mendapat kabar bahwa keluarganya sudah pergi ke bandara. Situasi malah semakin rumit karena Joko salah sangka terhadap keluarganya, padahal keluarganya tidak jadi pulang dan sedang membantunya. Joko pun akan menyusul ke bandara dan kesialan datang lagi kepadanya. Polisi lalu lintas malah memberhentikannya dan Joko pun terpaksa harus memohon kepada polisi untuk membantunya. Untunglah polisi ini ternyata baik hati dan mau meminjamkan HP-nya kepada Joko untuk menghubungi anaknya. Untunglah pesan itu sampai dan cepat-cepat istrinya memberikan kabar bahwa mereka tidak jadi ke bandara dan meminta Joko untuk kembali saja ke hotel. Polisi yang membantu Joko ini malah terlalu lebay dan mengira bahwa keluarga Joko sedang diculik, sehingga ia pun memanggil personil lain. Keluarga Joko pun cepat-cepat kembali ke hotel dan menuju lokasi presentasi tempat Joko bekerja. Namun mantan istri Joko yang sangat jahat malah sudah ada di sini. Mantan istri Joko sangat marah karena tidak ada satupun dari mereka yang mengangkat telepon. Anggota kepolisian pun sedang datang di sini karena mengira benar-benar ada penculikan. Joko pun berusaha menjelaskan apa yang sedang terjadi, namun semua terlambat karena bos besar tempat Joko bekerja sudah datang dan Joko pun sudah pasrah akan dipecat. Namun anaknya malah bersandiwara seolah-olah semua kekacauan ini adalah bagian dari presentasi Joko, bahwa Joko ingin menunjukkan seorang ayah bisa melakukan apa saja untuk keluarganya. Ternyata semua anggota polisi pun ikut-ikut bersandiwara, sehingga bos Joko percaya bahwa ini semua bagian dari presentasinya. Dan ternyata bos
besar suka dengan konsep presentasi Joko yang mengedepankan bahwa keluarga akan selalu ada untuk kalian. Joko pun benar-benar tak menyangka bahwa semua kekacauan yang sudah ia lewati akan berakhir dengan indah dan bisa menyelamatkan karirnya.